ngajinya bagaimana, ikut ngaji tidak, lancar tidak, setelah ngaji sekolahnya bagaimana, setelah sekolah sholat zuhurnya bagaimana, diintrospeksi terus sampai menjelang tidur lagi. Itu anjuran Rasulullah, dipraktekkan oleh ulama zaman dahulu. Ketika menemukan sebuah kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menemukan keburukan, dia membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, dan berusaha esok harinya untuk tidak mengulangi. Insya Allah, nek jenengan mau introspeksi diri setiap menjelang tidur, yakin semakin tambah hari, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, jenengan akan menjadi orang yang semakin baik. Kalau mau introspeksi diri. Dan luar biasanya, ketika orang itu sering introspeksi di dunia, ini besok di yaumul kiamat, hisabnya itu dimudahkan oleh Allah. Saya kasih contoh yang mudah. Besok ulangan matematika. Ya, besok ulangan malam sinau, tahu sinau? Malam belajar. Yang satunya ngorok. Kira-kira besok yang belajar sama yang ngorok cepat mana mengerjainnya? Yang belajar. Sama ketika sampean mau belajar di dunia, besok hisabnya di yaumul kiamat diingatkan lagi oleh Allah, dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara logika inilah orang yang kaya masuk surganya di belakang dibandingkan orang yang fakir miskin. Nek delok niki kula niki mlebu swarga dhisik. Krana aku kan apa? Ning omah ya melu mara tuwa. Kelambi ya weweane wong. Wis kan ndi apa? Cepet mlebu swarga kaya kula. Allahumma amin. Ya. Loh, artinya apa? Saya kasih contoh. Orang itu kalau menjawab pertanyaan 100 dengan menjawab pertanyaan 10, cepat mana 10 dengan 100? Cepat 10. Menjawab pertanyaan 100 dengan 1000, cepat mana 1000 dengan 100? 100. Artinya apa? Ketika orang itu mempunyai dunia banyak, maka hisabnya banyak, pertanyaannya banyak. Kalau orang fakir miskin, pertanyaan sedikit. Ketika pertanyaannya sedikit, maka dia cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logikanya macam itu. Maka pertahankan fakir dan miskinnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tapi yang lebih menes lagi, sudah fakir miskin, pertanyaan 10 tidak bisa menjawab, itu susah. Ya, syukur-syukur kaya, pertanyaannya banyak, bisa menjawab semuanya, sukses masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, yang paling pokok momen harla ini kita jadikan ajang muhasabah diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita tentang mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang nomor 2, setiap orang tua, sama ingat-ingat, pasti menginginkan anaknya lebih baik dibandingkan orang tuanya. Ya apa tidak? Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang tuanya. Pak Fathur ngalim, harapannya Haidar dulu ngalim daripada bapak. Lu harapannya mau itu kok? Pasti seperti itu harapan semua orang tua menginginkan anaknya lebih mulia, lebih enak hidupnya dibandingkan orang tuanya. Itu semua harapan orang tua. Tanpa terkecuali yang hidupnya sengsara diajari belajar tentang masalah pekerjaan supaya nanti hidupnya tidak sengsara seperti orang tuanya. Yang orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, berusaha anaknya supaya bisa membaca Al-Quran. Maka beraneka ragam jenis pemikiran orang tua demi
demi mensukseskan anak. Ada kalanya orang tua memberikan fasilitas tentang masalah dunianya, ada dikasih mobil, dikasih uang, ada yang sekolahnya tinggi kepingin jadi polisi, kepingin jadi tentara, ada yang kepingin jadi dokter, ada yang kepingin jadi menteri, ada. Semua anak nanti akan bangga memiliki orang tua yang telah memberikan fasilitas kehidupan yang lebih baik. Namun sama ingat satu, anak yang paling bangga membanggakan kedua orang tuanya adalah anak yang dididik ilmu agama. Misalnya ada anak nih oleh orang tuanya dijadikan dokter, anak bangga. Saya punya orang tua saya jadi dokter. Ada anak jadi polisi, anak bangga. Saya jadi polisi berkat orang tua saya. Ada anak jadi tentara, saya bangga punya orang tua saya menjadi tentara. Dan ketika ada anak yang pintar ngaji, yang alim, baca Qurannya baik, anak akan lebih bangga daripada menjadi polisi, daripada menjadi tentara, daripada menjadi dokter. Kalau anak itu tidak bangga, berarti ilmunya tidak manfaat, ilmunya tidak diamal. Mengapa demikian? Karena orang yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Niku pasai. Nggih, sing paling bangga di wong tuwa niku wong sing didik anake ilmu agama. Nggih. Saya tanya, dunia bondo harta. Harta itu kalau dengan ilmu sampai pilih mana? Ilmu Nah, sugih, bodoh, melarat, punya ilmu, pilih mana? Benar. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya memilih yang ketiga, kaya plus berilmu. Saya memilih yang ketiga apa? Yang melarat punya ilmu. Dua-duanya gitu. Mudah-mudahan kaya raya semuanya, punya ilmu semuanya. Allahumma amin. Saya menjelaskan keutamaannya ilmu. Beliau Abdullah bin Abbas pernah menjelaskan tentang keistimewaannya ilmu. Yang pertama beliau mengatakan, innal ilma mirasul anbiya wal mala mirasul faroqinah. Alasan yang pertama, mengapa ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan harta. Alasan yang pertama, innal ilma warasatul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Sedangkan harta itu warisannya Fir'aun. Warisannya siapa? Fir'aun. Ilmu itu warisannya para anbiya, para nabi. Harta warisannya Fir'aun. Itu katanya Abdullah bin Abbas, atau yang biasa yang disebut dengan Ibnu Abbas. Makanya dalam hadisnya Rasulullah, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Fa innama warasul ilma, maka sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Itu luar biasanya Islam. Warisannya Rasulullah ilmu bisa diraih oleh siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tidak hanya kepada habaib, tidak hanya kepada para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Yang nomor dua, wali annal ilma yuhrisuka yahrisuka wa anta tahrusul mal. Alasan yang kedua, ilmu itu menjaga kamu kalau harta kamu yang menjaga. Kalau sampean punya ilmu nyolong haram, akhirnya tidak jadi nyolong. Kalau sampean punya ilmu gosok haram, sampean tidak jadi gosok. Kalau kamu punya ilmu riba haram, kamu tidak jadi riba. Kalau kamu punya ilmu namimah, adu domba haram, kamu tidak jadi namimah. Ilmu menjaga sampean dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi kalau kamu mempunyai harta, bukan harta menjaga kamu, tapi kamu yang menjaga harta. Punya uang 10.000 ditaruh di dompet, punya uang 10.000 ditaruh di celana, punya uang 10.000 ditaruh di almari. Itu kamu yang menjaga harta, tapi bukan harta yang menjaga kamu.
Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wali annal ilma la yu'tihillahu illa man yuhibbu wal mala yu'tihillahu liman ahabba wa man la yuhibbu. Alasan yang ketiga, karena ilmu itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai, sedangkan harta dikasihkan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Kalau ilmu khusus orang yang dicintai Allah, tapi kalau harta yang dicintai juga dikasih, yang tidak dicintai Allah juga dikasih. Berarti kita semua ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Allahumma amin. Sama tengok orang-orang non Islam, banyak yang kaya raya dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka bukan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dikasih harta oleh Allah. Harta dikasihkan kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai, tapi ilmu hanya dikasihkan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang nomor 3, wali annal ilma la yang kusubil badli wan nafaqah wal mal yang kusubil badli wan nafaqah. Alasan yang keempat, ilmu itu tidak habis ketika dibelanjakan, ilmu itu tidak habis ketika diberikan orang lain. Jenengan tahu tata caranya wudhu, tata cara wudhu kamu ajarkan kepada teman sampean, kepada adik kelasnya. Kira-kira ilmu tata cara wudhu yang kamu ketahui hilang apa tidak? Tidak. Sampean tahu tata caranya sholat, tata cara sholat kamu ajarkan kepada adik-adik kamu, ilmu yang kamu punyai hilang apa tidak? Jadi ilmu ketika dibelanjakan, ketika ditasarufkan, ketika digunakan, ketika diamalkan, ilmu itu tidak habis, tidak berkurang. Tapi kalau harta semakin dibelanjakan semakin berkurang. Jadi ku bedane ngelmu kali bedane ngelmu kali bondo. Wal anna sahibal mal idza mata iqabadikru wal alim idza mata fadikru baqi. Alasan yang kelima, karena orang yang mempunyai ilmu ketika dia sudah mati, bakal dikru, maka sesebutannya akan terus menerus diingat oleh orang-orang. Boten usah jauh-jauh, contoh mawon singgung seperti almarhum Mbah Sayyidi. Beliau sudah meninggal, tapi nama beliau masih sering disebut-sebut oleh orang lain. Tapi kalau orang yang kaya raya yang mati, dia inqata dzikruhu, maka dia sudah tidak disebut-sebut oleh orang lain. Jadi kalau orang berilmu meskipun sudah mati, dia akan sesebutannya, ilmunya akan terus mengalir, ilmunya akan terus diperbincangkan oleh masyarakat yang banyak. Itu termasuk istimewanya orang yang punya ilmu. Banyak para wali songo, para ulama, para kiai itu bakal dikru. Sesebutannya itu selalu diperbincangkan kebaikannya, selalu diperbincangkan suri tauladannya. Kalau orang kaya sudah inqata dzikruh, maka jarang orang yang menyebutkannya. Apalagi kayanya kaya apalagi kalau kayanya kaya ini tidak orang sing ngomong. Seandainya ngomong bukan ngomong baik, tapi ngomong jelek. Terusannya wasahibul ilmi la yamut wali anna sahibal mal mayyitun wasahibul ilmi la yamut. Dan sesungguhnya orang yang mempunyai harta itu mati dan orang yang mempunyai ilmu itu hidup. Jadi ketika orang itu mati, orang yang mempunyai harta dalam alam kuburnya itu mati. Tapi kalau orang yang mempunyai ilmu, dia itu hidup. Maka dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang dibunuh di jalannya Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sangka sebagai orang-orang yang mati.
mati. Orang yang mati di jalannya Allah kalau dulu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang qutilu fisabilillah adalah orang-orang yang memperjuangkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wali anna soibal mal yus'alu an kulli dirhamin min ain aktasibu wa ain anfiqu wa soibul mal bi kulli hadisin darajatun fil jannah. Yang terakhir, orang yang mempunyai harta setiap satu dirhamnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirhamnya dari mana, setelah didapatkan dibuat apa. Setiap orang yang mempunyai harta itu ada hisabnya, pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirham ini dari mana dan uangnya dibuat apa. Tapi orang yang mempunyai ilmu, setiap satu hadis itu sebagai satu derajat yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku semua yang berbahagia, kuncinya satu, event harla ini kita jadikan muhasabah diri kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita dalam rangka menjalankan, mentaati peraturan yang ada dalam pondok pesantren. Sing beler-beler ndang sadar, sing wis rajin tambah sadari. Allahumma amin. Sing kaping loro awake dhewe sing tak wacana niku wau supaya jenengan yakin nek ilmune Allah Subhanahu wa taala niku luhur, sing diangkat derajate kali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Dulu pernah saya sampaikan, wong duwe ilmu gak enek uripe sing gak penak. Ora enek. Wong duwe ilmu uripe mesti penak, ora iso ora. Wajib yakin. Nek sampean takok kok enek masyarakat kok Pak. Wong duwe ilmu mondho ya suwi, tapi uripe rekoso, golek duit kangelan misale sing tak omongne penak, ora urusan duniawine, tapi iso nampa ati ning di panggonan iso ridho kali ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala. Iku sing dimaksud nek enak. Orang masalah dunyane ora, nek dunyane niku minangka bonus saking Allah Subhanahu wa taala. Paham napa mboten? Diamani nggih? Diamani. Dulu saya kasih gambaran di pondok niku pinter ndak jadi jaminan. Nggih? Nah, jadi yang paling pokok sregep kali hikmah. Makanya sering dulu saya gambarkan bedengan Lombok, tahu bedengan di polibekan Lombok, terkadang di polibek itu subur-subur. Setelah ditanam di tempat lahan luas, ternyata ada yang mati. Yang dulunya subur ditanam malah mati. Yang dulunya dalam polybag ini kering-kerikan, banyak penyakitan, kurus, banyak ulatnya. Ketika ditanam di lahan yang luas, terkadang bisa menjadi tumbuh segar. Tapi yang di polybag yang segar, yang bagus, yang sehat, ditumbuh dalam tanah lapang yang sehat juga banyak. Artinya tidak menentukan kecerdasan seseorang. Yang paling bagus satu, khidmah yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Nggak perlu saya cerangkan yang banyak. Menurut analisa saya sendiri, orang yang sukses itu adalah orang yang khidmahnya luar biasa. Itu menurut analisa dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adik-adikku semuanya yang saya cintai, saya hanya mendoakan mudah-mudahan pondok pesantren ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan barokah jaya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala santri-santrinya dijadikan min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Quran. Allahumma amin. Dari kami tentu banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.